di Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari ya, yang segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini ayat ini kan bicara mengenai Yesus sebagai pencipta juga, dan juga bahwa Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu adalah roh, tidak kelihatan. Nah, ketika Yesus mengambil rupa manusia, itu Dia adalah gambar Allah. Bukan berarti Allah itu bentuknya seperti manusia, itu ajaran sesat, terbalik otaknya ya. Artinya apa? Bahwa Dia Yesus merepresentasikan sifat-sifat Allah, kasihnya, keadilannya. Enggak, Mbak Anita potong sedikit ya. Kejadian 1:26-27, manusia juga gambar Allah. Nah itu ajaran sesat. Loh, Bibir mengatakan kejadian 1:26-27 baca tuh. Itu bukan Yesus. Udah ayo tepul lagi, lanjut. Tadi kamu nanya Yesus itu dari mana Dia datang untuk menebus dosa. Baik. Itu ketika malaikat memberitahu kepada orang tuanya bahwa engkau harus menamai Dia Yesus, itu artinya apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya nama Yesus. Yesus artinya itu menyelamatkan. Yesus dari bahasa aslinya. Yehosua nama aslinya Kak, bukan Yesus. Yesus itu nama Yunani. Di dalam bahasa Inggrisnya jadi Jesus. Nah, bahasa Ibraninya dia Yeshua Hamasyah. Itu ya Kak ya. Nah, oke, aku tanggapin dulu statement Kakak ini ya. Perjanjian baru. Jadi ini ya kawan-kawan ya. Karena setiap di diskusian kita ini bukan hanya antara kita Muslim dengan Kristen, tetapi dengan orang-orang yang di bawah juga yang menyimak. Jadi dari klaim kakak ini membuktikan lagi-lagi bahwa kakak ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena dari tadi dalil yang dia gunakan hanyalah dalil dari Paulus. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Makanya Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus datang untuk mengembalikan Bani Israel yang tersesat dari ajaran Torah menuju Tuhannya. Makanya dikatakan kepada Bani Israel, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu. Kemudian mengenai pernyataan Paulus itu semua bertolak belakang dengan pernyataan Yesus sendiri. Gak ada Yesus pernah mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang akan menjadi manusia, Dia akan menebus dosa manusia. Gak ada. Di mana ayatnya itu? Kalau kamu ngomong begitu, berarti kamu nggak bisa pakai Alkitab semuanya. Ayat yang pertama kamu udah nolak Paulus, lalu semua semua ayat yang aku bilang itu nggak Paulus saja yang ngomong. Itu kan Yohanes. Yohanes kan beda dengan Paulus, ya toh. Lalu pemberitahuan malaikat Gabriel kepada orang tua Yesus itu bukan Paulus yang tulis. Betul, itu ada Paulus. Di Nah iya, kenapa kamu sebut Paulus melulu gitu loh? Itu dari tadi kakak mengutip dalilnya Paulus gimana? Ya aku pakai yang di Filipi itu, yaitu iya. Nah tapi buat kami orang Kristen, Alkitab ini semua isinya firman Tuhan, dan Paulus itu adalah rasul khusus untuk orang di luar Yahudi. Nah gini, ketika Yesus mengatakan aku diutus untuk di luar Yahudi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Memang keselamatan dan kasih karunia pertama kali diberikan kepada Israel, ya. Tetapi Israel tuh menolaknya. Kalau kamu baca Alkitab itu kan orang-orang Farisi, Saduki, itu orang Yahudi, semua orang Israel itu menolaknya dan menyalibkan Yesus. Gitu loh. Nah, karena itu Allah juga memberikan keselamatan kasih karunia itu kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu Allah itu menunjuk
Paulus sebagai rasul khusus untuk orang di luar Yahudi. Jadi sekarang terbuka selamatan untuk semua siapa yang bangsa. menunjuk Paulus Nah, menjadi rasul? Yesus sendiri. Di mana Tar dulu. Yesus pernah menyebutkan nama Tar Paulus dulu, selama tar dulu. hidupnya? Ini kamu gini ya, supaya semua bangsa Enggak, kita tidak gini Kak, berkecil. gini Kak. Kita berdiskusi seperti ini kalau cuman hanya berdasarkan asumsi susah Kak. Dari tadi saya Ya, mengutip ntar aku belum. dalil, Tar sementara dulu, Kakak tar dulu. berasumsi di Ini, sini. Di mana Yesus pernah mengangkat Paulus menjadi rasul. Sementara selama hidupnya Yesus tidak pernah mengenal yang namanya Paulus. Ya, ntar Bahkan dulu menyebut sabar, kata nanti Paulus saja dia nggak aku pernah. sampai ke sana. Kenapa Yesus membuka jalan keselamatan untuk semua bangsa? Di Yohanes 1 ayat 29 ya, dikatakan juga pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan disebut anak domba Allah yang menghapus dosa bangsa atau bangsa Israel, enggak, dosa dunia. Dunia itu semua, di luar Israel juga satu dunia, mulai dari dunia ini ada sampai nanti dunia kiamat gitu. Nah, sekarang mengenai Paulus itu rasul yang Potong sedikit lagi ditunjuk Mbak. oleh Yesus. Domba Allah itu bukan untuk Yesus saja ya. Semua pengikut Yesus dia bilang domba. Kamu kalau udah mantan, ntar dulu. Kak, boleh aku tanggapin satu-satu ayat dulu nggak biar nggak kelamaan? Boleh. Oke. Yang pertama, Kakak ngambil Yohanes 1 ayat 29, betul? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, oke, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Yang berkata di situ Yesus atau Paulus? Yesus atau Yohanes? Yohanes. Oke, itu yang pertama. Yang pertama yang mengatakan di ayat itu Ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Iya, Yohanes Pembaptis. Oke. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah anak domba Allah atau penebus dosa. Tidak ada. Boleh Kakak cari dari Perjanjian Baru. Apakah Markus, semua Matius, harus Lukas, Yesus Yohanes. yang lakukan? Dia itu raja loh Loh jelas, sebenarnya. Kakak Ya. sekarang mengikuti Yesus atau Ini bukan? yang kamu nggak paham. Yohanes Pembaptis itu apa? Dia adalah utusan. Mengenai Jadi, anak domba itu berasal kalau untuk kamu itu bahasa ketahui, simbolis di raja-raja Perjanjian zaman Lama. dulu, kalau dia mau datang ke dalam suatu negara lain atau berkunjung, itu utusannya biasanya dikirim dulu. Nih, raja mau datang. Nah, dalam kasus Yesus ini, itulah tugasnya Yohanes Pembaptis. Dia duluan tuh memberi tahu kepada orang Israel, inilah anak domba Allah yang menghapus Iya. dosa dunia. Itu tugasnya Yohanes Sebentar, Pembaptis. Kak. Gak usah Yesusnya sendiri yang ngomong, orang lain yang melakukan tugas itu. Oke, bentar. Aku tanggapin satu ayat dulu ya. Ayat Yohanes 1 ayat 29. Itu pernyataannya Yohanes kepada Yesus, bukan Yesus sendiri yang mengaku bahwa dia adalah anak domba Allah. Nah, anak domba Allah itu berasal dari simbol Perjanjian Lama. Oke? Misalnya di dalam Keluaran 12, anak domba itu digunakan sebagai korban sembelihan dalam perayaan Paskah Yahudi. Ya kan? Jadi Yohanes Pembaptis Ya. itu mengibaratkan Yesus seperti anak domba, tapi sebagai simbol. Oke? Nah, kita lihat Kebalik, bukan Yesusnya yang simbolnya. kita lihat dengan pernyataan anak domba Yesus. yang domba binatangnya itu adalah sebenarnya simbol. Iya, betul, itu simbol. Itu Tapi Yesusnya pernyataannya bukan Yohanes. simbol. Yesus Sekarang adalah saya kebenarannya, gini Kak, the sebentar truth-nya. Kak. Saya mau membandingkan apakah Kakak lebih mendengarkan perkataan Yohanes daripada perkataan Yesus itu sendiri. Matius 19 ayat 16 sampai 17. Apa kata Yesus? Guru, apa yang baik harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa hidup yang kekal? Surga. Yesus menjawab, ini Yesus yang menjawab ya, langsung Yesus yang berkata, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Itu kata Yesus. Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, maka ia akan hidup, ia tidak akan mati. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukan, aku berkenan supaya ia bertobat dan hidup. Artinya, pengajaran Yesus itu bukan penebusan dosa, tapi bertaubat. Silakan, nggak mau ditanggapi.
kamu masih belum paham ya mengenai Yohanes Pembaptis. Kamu masih nuntut harus Yesusnya sendiri yang ngomong. Nah, sekarang kan kakak saya tanya, kakak lebih mendengarkan perkataan Yohanes atau perkataan Yesus? Semuanya itu kalau dalam Alkitab tuh firman Tuhan, harus dipelajari, semuanya dipercayai gitu. Ngarang aja ngarang. Aduh. Nah, ini ya, Amsal Yohanes 7 firman Pembaptis Tuhan. dia adalah utusan yang lebih dulu dikirim untuk memberitakan siapa Yesus itu sendiri, karena dia adalah raja seperti ya toh. Yesus itu adalah raja. Jadi Yohanes Pembaptis adalah memang utusan. Nah, ini di Matius 19 ayat 16 sampai 17. Orang muda yang kaya ya. Benar kan? Matius berapa, Kak? Matius berapa? Yang tadi kamu bilang kan? Matius 19 ayat 16 sampai 17. Benar? Ya, betul. Nah, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 17, ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi Yaitu? kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, kamu jangan berhenti sampai situ, baca terus yang benar, ayat 18. Ya. Nah, lalu dijabarin kan perintah Allah itu. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, berzina, mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi 10 hukum Taurat itu kan yang Yesus sebut. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi orang muda ini dia merasa, wah, aku tuh udah berhasil loh, semua udah kuturuti, nggak ada yang kurang. Dia nanya apa yang masih kurang gitu loh. Nah, jadi kamu pikir deh ya, orang seperti apa. Lalu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi orang muda itu buta terhadap dosanya sendiri, terhadap siapa dirinya sendiri. Dia anggap dirinya itu udah bagus, udah sempurna. Dia nantangin kan, rasanya tuh nggak ada yang kurang deh. Mana yang kurang? Ketika Yesus memberitahu untuk hal yang simpel aja, lu jual hartamu deh. Itu materialisme adalah dosanya tuh yang paling jelas kelihatan ya. Kalau kita bisa lihatlah siapa orang-orang yang materialistik itu, bisa kelihatan. Anak muda ini dia nggak bisa lihat gitu loh. Nah, udah dikasih tahu juga dia masih nggak mau melakukan hal itu. Gimana dia bisa tahu bahwa dia udah melakukan hal-hal lain dalam hukum Taurat dengan sempurna gitu loh. Jadi sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa. Ini anak muda yang membanggakan perbuatan dirinya sendiri loh. Nah, ketika Yesus cuman sebut satu aja, belum yang lain aja, dia udah KO di situ. Dan dia menolak. Dia nggak mau, dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dia lebih berpihak pada hartanya gitu. Gini Kak, saya mengutip ayat itu bukan mengambil konteks dari cerita ayat itu. Saya mengambil ayat itu menegaskan bahwa penebusan dosa itu dengan Yesus mati di kayu salib itu nggak ada. Makanya Yesus mengajarkan untuk penebusan dosa itu dengan cara bertobat, bukan dengan cara membunuh Yesus. Nggak ada itu. Nah, lalu murid-murid itu kan merasa wah sangat susah kan masuk ke dalam kerajaan surga kan. Baca ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini bagi Allah segala sesuatu mungkin, itu menunjuk kepada Allah sendiri yang menyediakan jalan keselamatan bagi manusia itu dengan menggantikan manusia melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan dengan dirinya sendiri yang melakukan, dan itu dengan demikian dia Mbak. menebus dosa manusia yang pembunuhan, bunuh diri, pembunuhan juga tuh. Aku Bang tambah sedikit ya. Abang masuk bentar ya, aku mau bayar bill dulu bentar.
Gak lama. Jadi gini ya, tadi Aku bayar bil bentar ya. Ya, jadi kata perintah Allah jangan membunuh. Tetapi Lukas 19:27 Yesus menyuruh membunuh. Gimana itu? Nah, ini mantan nggak ngerti. Nggak ngerti. Saya pakar Bible kok nggak ngerti itu. Mana? Lukas 19:27. Udah jadi Lukas kacau. 19:27 baca. Lukas 19:27 kok nggak ngerti? Saya paham Bible. Yohanes 6:53 suruh Lukas berapa bang? 19:27 bang. Markus 10 Lukas 19:27 akan ayat aku baca 17 ya. sampai 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bun-bunlah mereka di depan mataku. Bun-bun kok. Kok nggak ngerti saya paham Bible, saya penginjil mbak. Bahkan di Yohanes 6:53 Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ngeri ah. Bang tadi Lukas 19 ayat berapa bang? 19:27 bang, 19:27. Mana dikatakan itu? Ya. Sebenarnya ya ini Teguh, yang kamu pakai ini bukan Iya, berarti sama inilah jalan keselamatan. sama penginjil Nggak sama ada mantan itu. konten. Jadi jelas ya, jadi suruh membun-bun ya. Banyak ayatnya, bahkan di Yeskel 9 ya, ayat 5. Itu raja. Bang, itu raja yang menjawab. Perintah Raja itu Allah. siapa? Ini kubacakan ya. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia huruf besar ya, berfirman, ikutilah 25 mereka berkata kepada raja. ikutilah dia Raja dari itu siapa? belakang, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai sampai mati jadi. Siapa raja itu? Suruh membun-bun. Siapa raja itu bang? Raja mana? Abang mengatakan Lukas 19 mengatakan Yesus menyuruh membunuh orang. Iya, itu kan perintah Yesus. Kata strike news itu. Kamu lihat raja itu menjawab. Raja itu siapa? Raja itu. Ayat Maksud 26. jawab gimana? Akan tetapi semua seturku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bun-bunlah mereka di depan mataku. Bang, ayat 26 bang. Makanya itulah Baca, dia bang. jadi mantan. Dia nggak ngerti Raja perumpamaan itu itu menjawab. Saya apa. penginjil kak, saya penginjil Dia kakak. perumpamaan dia bilang Yesus yang suruh bunuh. Semua Itulah berarti Bang, Tuhan itu perumpamaan. raja bang. Berarti Raja, Tuhan Bang. ada perumpamaan. Kali baca bang, raja Jadi itu. Tuhan ada perumpamaan. Itu Raja Tuhan siapa tuh, Bang? kata Yesus loh. Bang, jawab dulu bang, raja siapa tuh? Nggak mau tahu sampai raja itu kata Yesus. Raja dari siapa? Memanglah kata Yesus, tapi raja tuh siapa? Raja tuh. Ya, siapa menurut kau raja tuh? Menurut Musa? Ah, itulah makanya Makanya apa? kali Makanya apa? Itu kata Yesus langsung. Makanya kalau misalnya debat itu jangan cuma berani nanya doang. Iya Nah, jawab. itu Banyak maksud kali gua ya bisa pembunuhan. interview. Yes, Yang ke di-interview lah. 9:5 ya. Hakim-hakim 19:29. Bahkan bilang 31. Udah malu nih Anda ya. Bilang Enggak 31. Suruh bun-bun. di Quran pun suruh bun jual. Di Bible Anda, di Quran nggak ada. Di Quran ada. Nggak itu ada, nggak usah ada. perumpamaan. Ya itu perumpamaan. Ah, itu Oh, berarti perumpamaan. Tuhan Perumpamaan sekolah Tengok, lagi Bang. deh. Oh, Bang, berarti baca, Bang. Tuhan ada punya Ayat. perumpamaan. Gitu. Bang, baca ayat 25 bang. Ayo, baca. Makanya kalau Katanya dia ngaku orang penginjil. Kristen, Baca. lalu kemudian Katanya penginjil. Saya penginjil, saya kita pendeta paham Yesus bahwa saya. yang dinafkahi Maria itu adalah Ya. firman Allah yang dari makhluk. Jadi di 1 Samuel 6 ayat 9 sampai 20 suruh membun-bun dan ia Kecap itu membunuh nggak beberapa puas orang kalau bilang Betsemes dirinya karena kecap mereka nomor melihat satu, ke dalam padahal dirinya tabut kecap yang Tuhan. udah busuk. Ia membun-bun 70 orang dari rakyat itu. Begini loh. Membun-bun di dua raja-raja Begini loh, 2 perbedaannya sederhana. demikian. Mantan. Jelas ya. Bedanya itu sederhana. Di iman lu itu Islam. Enggak ada iman lu. Saya paham Bible, saya pakar Bible. Saya keluar dari Kristen. Kenapa Ini saya Bible jelasin. itu bukan firman Tuhan? Sudah dong. Ini saya jelasin. Nggak usah kau jelasin gimana. Nggak usah kau Ruh yang ngadi-ngadi depan dinafkahi saya. menunjuk Ya. pada ruh ciptaan. Bahkan Iman bilang Kristen 151 menolak itu. suruh membun-bun juga.
Yang diimani Apa dalam bunyinya? Apabila berangkat ke Kemah Suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah Ya, suci harus pantesan lu dipegang murtad, oleh mereka. karena lu nggak paham Sedang itu. orang-orang awam yang mendekati harus Ya dihukum pantesan mati. lu murtad karena Jadi lu nggak suruh paham mati itu. semua kawan. Lu nggak paham bahwa ruh yang dinafak Jadi itu jelas ya. ini pada ruh Kalau sama firman. kalau ada penginjil mantan oten di sini jangan bohong. Pantesan lu murtad. Banyak Oke bang, kali. oke. Pantesan lu murtad. Bang, Ini Binasa saya pakar Bible, saya Bible. pengikut Yesus. ya. Ya kan Pantesan aja, lu ya kan aja. murtad. Jadi karena orang Kristen lu itu nggak paham Bible kawan. Mohon maaf ya. Yang dinafak Rahim Maria Bibelnya itu sendiri ruh firman diobok-obok. Allah yang bukan ciptaan. Ya kan Jelas, aja lah. jelas ya. Menjadi Banyak mengenai- ayat pembunuhan. Kalian bilang nggak ada. Ayo. Lah itu udah jelas itu perbedaan. Nih Jelas saya mau apa nanya lagi? nih, balik pada Kalau aku Yohanes. katakan Yesus mati dibunuh iblis, kalian bingung kan? Ya, Kalau kita mutlak. buka data, ternyata Yesus itu salib mati dibunuh iblis. Ada yang bisa jawab? Kejauhan nanti lo belajar. Enggak kejauhan, silakan Perbedaan bantah. sangat jelas nih. Ternyata Yesus disalib itu Ini perbedaan dibunuh yang sangat iblis jelas. kawan-kawan ya. Gue itu nggak jadi Islam. Karena saya ini paham Wahyu Bible, yang kawan-kawan. mengatakan bahwa ruh yang dinafak Rahim Ternyata Maria Yesus itu mati dibunuh iblis. Roh itu ciptaan. Sedangkan Masa nggak ngadi kayaknya kau? yang dinafak Nggak Rahim usah kau Maria ngadi-ngadi. itu Zakaria ciptaan, bukan 12. ciptaan. Zakaria 12. Kolose 1:15 itu ciptaan. Hey. Wahyu 3:14 itu Yesus itu ciptaan. Apa Orang lagi murtad. kau? Dengar ini. Kau ini Dengar melawan dulu. mantan Diam dulu. oten. Pantas lo Ya. murtad. Iya, pantas. Iya, karena saya pakar Bible. Kok Karena pantas saya mau ya, Bang. Ini gue kasih tahu. Ini gue. Kau Pantas usah ngadi walah. kau dipercaya. Roh itu ciptaan kawan, usah ngadi-ngadi Yang ya. dinafak Rahim Maria itu. Oh, sama Isa itu cakap. menunjuk pada ruh ciptaan. Roh itu ciptaan. Wahyu 3:14 terbukti Yesus itu Kalau adalah di iman ciptaan. Kristen yang Ayo. dinafak itu Nggak ruh ada firman ini. Allah Kristen yang itu bukan 60.000 ciptaan. denom. Tamannya betul Dan tahu ini saya. ada. 60.000 denom. Cuma Terus itu bertambah Jerry, kawan ya. Jerry, suaramu nggak jelas, Jerry. Apa yang kau bilang nggak jelas? Suaraku jelas Teguh. Teguh, suaraku jelas. Jelas. Mantap. Penginjil, oi. Lanjut Teguh. Perbedaan Ini udah. balik Jerry nggak jelas suaranya. Aku nggak dengar apa yang dia bilang. Oke, balik Enggak, pada Say. Yohanes tadi, Bang. Dengerin dulu. Pantesan lu murtad. Ini gue jelasin. Saya paham Aku Bible, masih pakar mau Bible. lanjut Saya nggak? pendeta Apa garis mau- lurus. Lu gak paham. Apa mau Saya gimana? paham Bible. Semua pada Bible itu ngomong bukan firman barengan. Tuhan. Karena lu Bible itu bukan firman Tuhan. Sudah diobok-obok. Saya mengatakan. karena lu nggak paham makanya lu murtad. Lu Saya gua kasih penginjil. Saya dulu aktif di gereja. Ya. Ya, Ini saya mantap. kasih Dari tahu. kecil saya gereja Dulu, sampai sama dewasa, dulu. sampai saya kuliah saya masih Kristen. tahu. Bisa diam dulu nggak murtad? Jawab. Nih saya jelasin. Pakai nih. data. Nih perbedaannya adalah. Ini loh mantan kalau di itu Islam, Pakai Yudas data Iskariot kalau juga diskusi saya. begitu. Dia Yes, malah namanya jauh 12, lebih. kurang data Dia apa sih? malah murid loh. Tapi dia tuh Pantesan lu murtad. pengkhianat. Kalian ini Dan melawan sama pakar seperti Bible, kamu. mantan Kristen. Pantesan lu murtad. Ya. Mantan Kristen ini ya. Makanya gue jelasin Ya. nih. Ini nggak ada penghujatan ini. Ini perbedaan yang sangat Loh, mendasar. pakai data. Makanya dengar Sekarang dulu, aku tanya sama diam kau, dulu. di mana ayatnya Diam Yesus dulu. mengaku Tuhan sembahlah dia? Ayo, cari. Ini diam dulu. Kalau di Islam, di dalam QS 6 Udah nggak usah kies. Tadi kau udah dijawab loh. Kau nggak bro. Hanya ruh ciptaan. Nggak usah. Roh itu ciptaan udah. Di Bible roh itu ciptaan kawan. Nggak usah paksa-paksa. Kalau di Islam roh itu ciptaan udah. Di Bible juga roh itu ciptaan. Nggak Pantesan usah lu paksa murtad. kemana pun. Ayo. Pantesan lu Apa murtad sih? karena lu nggak paham itu. Loh, Zakaria 12 roh itu ciptaan. Kalau Lalu 1:15 kalau itu misalnya ciptaan. ruh yang dinafak Rahim Maria Wahyu itu ternyata ruh firman 3:14 Allah yang itu ciptaan. Berarti Bantah. masuk surga siapa dok? Bantah. Loh, ngapain dibantah lagi? Wahyu Dia tidak menjadi 3:14. Islam karena Amin dia itu menolak Yesus, pemahaman dia itu Islam. ciptaan. Dia Zakaria itu hanya 12, ciptaan roh Allah. itu Dan ini ciptaan. QS 6 namanya 12. Kolose 1:15 ciptaan roh itu. Makanya didengerin dulu. Teguh, Jangan nangis Matius dulu nih. 20 ayat 28, Setelah lu anak dengar manusia dari gua datang nih. bukan untuk dilayani, Anak manusia itu bukan melainkan hanya Yesus, untuk melayani ya. dan untuk Dengar dulu. memberikan Anak nyawanya manusia itu bukan hanya Yesus. Pantesan Yohanes juga anak murtad sih. manusia. menjadi tebusan bagi banyak Gua nggak orang. tahu ada Iya. perbedaan antara ruh Musa firman juga Allah anak yang manusia. disebut dalam QS 43 ayat 52 dengan Kalian ini menghadapi ruh mantan ciptaan. oten, jangan tipu-tipu, ya. Kok tipu-tipu dalilnya Loh. semuanya ada. Loh, roh itu ciptaan kawan, Zakaria Anda baru 1:12. mengatakan- Baca. Anda baru mengatakan bahwa ruh Al-Quran Coba, itu ciptaan. Zakaria, Murtad jauh, Anda. jangan kemana-mana Jadi aku kau. turun Zakaria aja deh. 1:12 roh itu ciptaan. Bantah dulu. Jangan kemana-mana. Ayo.
Apakah Zakaria 12 ayat 1 itu menunjuk pada ruh yang Zakaria disebut dalam 1:12. IS 4252? Iya, Beda, roh bro. ciptaan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Nah, pantesan lu murtad. Lu pantasan kau masih Murtad di sana. masih oten karena kau gak paham Bibel. Makanya gue bilang, kau gue obok-obok percaya Bibelmu. bahwa ruh yang Roh dinamakan itu ciptaan. itu adalah ruh Iya. firman Allah. Kau bantah pakai Masa lu- data, jangan congor. Nah, itu Zakaria dasarnya. 12 roh itu ciptaan. Kalau Baca. ruh Ayo, firman ada bisa Allah. baca? Nosifa, Gary aku turun ya. Ada bisa. Ayo bantah Dia kita. mau turun aja, Bu. Zakaria 1:12. Ya. Kalau Wow, 1:15 roh itu yang ciptaan. terakhir, Maria. Berat saudara Oh, melan yang mantan masuk oten terakhir. ya. Kita nih pakar Bibel kawan ya. Saya Oke, penginjil oke, ya. mantan, oke. Ya udah, Gitu. lu ngomong dulu ya 10 menit ya. Setelah itu gue nih. Ya silakan. Pakai data kalau diskusi ya. Jangan melawan Bibel. Saya katakan dengan tegas, oten itu doktrinnya menabrak isi Bibel. Di Bibel tidak pernah dikatakan Tuhan manusia inkarnasi teofani, omong kosong itu ya. Ngapain Tuhan jadi manusia hingga memfanakan dirinya, hingga dihujat, hingga diberantam sama Yakub kalah Tuhan. Hah? Terus ditangkap tentara Romawi, diobok-obok, digeret-geret, ya, ditunjangi, diludahi, ditombak, digantung dengan posisi telanjang. Apakah itu konsep ajaran Tuhan yang benar? Jangan gading-gading buka atau makan apa mantan-mantannya. Bohong semua itu. Tahu kamu? Tidak ada urgensinya Tuhan menjadi manusia. Ya. Roma 1:23 dikatakan Tuhan tidak mungkin memfanakan dirinya hingga sama dengan ciptaannya. Tuhan itu kudus. Yesaya 57:15. Jelas ya. Tuhan itu tidak pernah mati, tidak pernah nampak, tidak pernah fana. Ya. 1 Timotius 1:17 dengan 1 Timotius 6:16. Jelas sekali ya. Tidak pernah nampak. Yohanes 5:37. Keluaran 33:20 ya. Ketika Musa ingin kali melihat wajah Tuhan, apa kata Tuhan? Hei Musa, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku, mati kalian kata Tuhan. Gak akan sanggup manusia melihat Tuhan. Ya. Ya. Itu dipertegas Yesus di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, suaranya pun kamu nggak bisa dengar kata Yesus. Allahnya Apalagi Islam. rupanya. Jadi kalian itu melawan Yesus. Kalau kalian katakan Tuhan itu bisa lihat. Adakah itu Mengaku mengikuti Islam? Yesus. Hah? Tapi faktanya kalian melawan ajaran Yesus. Udah belum? Di perjanjian lama dan perjanjian baru dikatakan Tuhan itu suci. Tidak ada yang sama seperti Udah Tuhan. belum? Yesaya 46 ayat 5 sampai 9. Baca tuh. Gantian 2 ngomong. Tawarik 6:18 ya. bukannya 1 Allah Raja-Raja Islam. 8 nomor 27 ya. Langit berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan. Apalagi bumi yang kecil ini. Jadi bumi ini kecil. Ya, anehnya lagi, masa Bukan Allah Bunda Islam Maria itu. mampu mengandung Tuhan, Beda. melahirkan Tuhan, menyusui Tuhan. Luar biasa ini ajaran-ajaran pagan ini. Bang, Jadi, nggak sama capek yang Oten, ngomong sendiri. jangan tipu-tipu. Bang, nggak Ya, capek silakan ngomong baca pakai data, sendiri. pakai data. Allahnya Islam itu bang. Silakan data. Yohanes Udah, 16 giliran saya bang. nih yang ngomong ya. Jangan Bang, di... Oke. Kan tadi saya udah membiarkan nih, Anda berbicara panjang lebar nih. Ini saya jelasin ke Anda nih ya, jangan dipotong ya. Berkacalah pada... Lu jangan pemahaman panjang-panjang, iman tadi saya Anda 2 menit ya. Nah kan, Silakan. jangan dipotong dulu. Dia belum ngomong apa-apa udah disela. Iman Abrahamik itu percaya bahwa ruh firman Allah yang turun ke bumi itu hakikatnya bukan ciptaan. Maka disitulah inti pengajaran iman Kristen, bahwa Pakai sepenuhnya data bos, pakai data, jangan Dengar congor. dulu. Kok congor Akan itu menjadi- mana datanya? Astaga. Ajaran Abrahamik Kan tidak dia pernah bicara mengatakan Tuhan itu dulu, inkarnasi dari Tuhan tadi yang ada manusia. bicara. Omong kosong belum? Pakai Gimana data. sih? jelasin. Mana datanya? Tunggu dulu, makanya tunggu dulu. Mana data? Pakai data nggak mau? Pakai data. Tadi saya pakai data diskusi. Tadi kan saya udah Pakai bilang. ada. Pakai data. Ajaran Abrahamik tidak Loh, pernah pakai mengatakan ada, Tuhan itu Bang. dua, Tuhan itu manusia, inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Nggak ada tuh. Ya ngomong tuh. elah kagak bisa ngomong. Pakai ya berhenti. data. Jangan congor. Pakai data. Pakai data. Adakah Allah itu merujuk pada Allah Islam? Ayo pakai data. Kan sekarang giliran saya yang ngomong. Ya pakai data. Pakai data. Kalau misalnya di dalam pemahaman Islam Anda tuh mengimani bahwa Al-Quran itu goir makhluk. Nah, di Hei, dalam, saya ini penginjil bos, mantan Kristen nih kalau lawan ini. Ya, pakai data kok. iya makanya Orang pakai data saya Quran bicara lalu dibantah. dulu, Pakai Bang. adab bang, pakai adab. Biarkan dulu dia Jangan bernarasi. congor, tadi congor. Pakai mana datanya? Biarin dulu dia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Takut dia kalau saya jelasin. Baru dipakai Quran dengan hadis sudah dibantah.
Begini, kalau saya ngomong, kan saya udah membiarkan Anda semuanya ngomong nih. Kalau misalnya Anda masih mau ngomong, saya biarkan Anda Sudah Geri sama Kang Chan, Geri sama Kang Chan. Iya, Aja dulu Pak Geri ini bentar ya. apa? Muslim atau Kristen? Sholat Loh, isya saya dulu. belum ngomong Iya apa. iya Bang Teguh ya. Pak Geri ini Muslim atau Kristen? Kristen Kang Chan. Mantan nggak jadi nih. Oh, Bukan Kristen. data kalau diskusi itu, jangan Ini sombong. generasinya. Iya Bang. Jadi Pak Geri sebentar, santai Pak Geri santai. Santai. Sebagai diskusi sebentar. Kan giliran dia Santai loh. dulu, santai. yang lain, Diskusi yang lain. yang disampaikan Woi. itu, diskusi yang Gimana sih? santai dulu, santai. Diskusi yang punya sebentar. Pendiskusi yang punya integritas itu yang bisa menunjukkan data gitu. Sepakat nggak Pak Geri? Kalau hanya ngomong-ngomong doang bisa ngutip, bisa Sepakat. dengar. Sepakat. Sepakat. Nah gitu. Siap. Silakan Pak Geri. Ya, Apa yang disampaikan? saya sepakat bahwa yang tidak bisa menunjukkan data berarti dia asal cuap. Tetapi di satu sisi yang lain, kalau Anda nggak tahu data itu berarti ilmu Anda yang kurang. Sepakat ya? Ya sepakat, betul. Tidak ada semua orang yang merasa ilmunya unggul. Dari Assalamualaikum warahmatullahi Anda wabarakatuh. mengatakan bahwa iman Ya. Kristen ini begini. Saya udah Begini jelasin itu apa? kepada Begini itu apa? Begini, Iya, Pak ini Geri, saya barusan jelasin. standarnya Anda, Saudara Geri, Anda barusan sudah memberikan standar. Sekarang jangan bilang begini. Nggak ada. Iya, ini saya Kalimat jelasin. begini apa? Begini. Iya. Apa? Ini Begini. akan saya jelaskan. Ini orang sebentar Pak Geri. Kang Chan, Perkataan yang sabar, keluar Kang dari Chan. orang yang baru membuatkan standar, nggak ada data, berarti kurang keilmuannya. Baru 2 detik Anda bilang begini. sebelum Jelas yang selesai, definitif Pak. dong. Definitif. Saya belum selesai. Anda sudah memotong saya. Ini saya biarkan saya menjelaskan dengan tenang dong. Anda nggak usah takut. Iman Anda aman kok. Saya nggak perlu takut dengan begini. Ya makanya. Anda katakan apa Saya sih? udah jelasin. Bagaimana sih Definitif. Chan kamu Chan? Biarkan dia bicara. Aku pula yang bagaimana? Dia yang begini, nggak ngerti kita. Apa begini? Saya belum selesai Apa menjelaskan. begini? Coba. Perbedaan paling besar. Sebentar, diperbaiki statementnya ya, harus definitif. Oke, silakan. Perbedaan mendasar di Belajar. dalam iman Islam dengan Kristen tentang Kristenologi adalah terletak pada ruh yang dinafak ke rahim Maria. Kalau Ruh yang di Islam, apa? Roh yang di apa? Ruh yang dihembuskan ke rahim Maria. Kalau Ruh di yang Islam, dihembuskan ke rahim Maria. kalau di Islam dalilnya tuh QS 66 ayat 12. Dan di dalam Islam dikatakan ruh yang dinafak ke rahim Maria ini menunjuk pada ruh ciptaan Allah. Sedangkan di dalam iman Kristen nggak seperti itu, Pak. Di dalam iman Kristen itu ruh yang dinafak ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Di mana datanya? Di mana Yohanes datanya? 1:14. Saya Yohanes belum 1? selesai. Yohanes Nggak ada di 1:14. situ. Geri, tetapkan Sebentar, standarmu, saya terapkan belum selesai. standarmu. Saya belum selesai. Di mana ada Geri, sebentar Geri, dengar. Sebentar, Ketika saya Anda belum selesai. Geri, sebentar. Ketika Anda udah. mengatakan ruh, sebentar. Ketika Anda mengatakan ruh, Geri santai Geri. Santai. Anda kan ini standar Anda bukan standar saya. Ketika Anda mengatakan ruh yang dihembuskan kepada rahim Maria, sebetulnya kepada Nabi Isa, oke, nggak apa-apa. Fayan fakhu fihi ruh, oke, nggak apa-apa. Ada Quran surat 66 ayat berapa tadi disebutkan itu pakai data. Iya, surat 66. Sekarang Geri santai. Sekarang ruh yang dihembuskan kepada Yesus itu adalah firman Tuhan, di mana datanya? Sebentar dulu, saya selesaikan dulu penjelasan saya. Anda Geri, berikan datanya. Oke, silakan. Makanya Berapa saya lama bilang. Anda akan selesaikan, Geri? Berapa lama kira-kira? 5 menit. Berapa lama? Anda Nggak bisa boleh- 5 menit, kelamaan. Semenit, 1 menit. Hanya Makanya saya topik ini 5 menit. Bayangkan hanya topik ini 5 menit. Geri, semenit ya, semenit selesaikan. Bisa. Bebas. Enggak, Anda nggak usah takut lah. Saya Geri, sudah semenit bilang bisa. bahwa Kalau lebih dari Bisa. semenit pasti diinterupsi. Oke, siap, semenit, silakan. Semenit ya, Sedangkan silakan. di dalam iman Kristen yang dimaksud Yohanes 1 ayat 14 itu kan Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia. Maka yang dinafak ke rahim Maria itu menunjuk pada firman Allah yang berpadanan dengan data Quran Anda. Data Quran Anda itu ada di QS 42 ayat 52 bahwa ruh firman Allah itulah yang diwahyukan pada Allah, diwahyukan oleh Allah. Nah, makanya saya bilang bahwa di Islam ruh yang dinafak itu hanya ruh ciptaan, sedangkan di dalam iman saya ruh yang dinafak itu ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Paham nggak? Kenapa saya harus jadi Islam? Udah ya, sudah belum? Ruh yang Udah lewat dinafak semenit. itu hanya ciptaan. Geri, sudah lewat semenit. Oke, kita diskusi sekarang. Oke, sudah lebih dari semenit. Oke, tunjukkan data Yohanes 1:14 itu ada ruh.
Tunjukkan. Yohanes 1, open cam nggak apa-apa, datanya. Yohanes 1:14 itu ada kata ruh di situ. Promo Kang Chan di Polo ya, Kang Chan di Polo ya. Ayo, jangan bungkam. Tunjukkan. Begini, Pak. Tunjukkan datanya Yohanes Akun baru 1:14 ini, itu ada akun kata ruh. baru. Saya nggak Ayo, jawab. perlu berdebat dengan Anda. Saya udah tekankan kepada Anda. Gary, ingat standar tadi yang tidak ada datanya kagak ada ilmu. Gary, tunjukkan Yohanes 1:14 itu ada kata ruh. Ayo. Saya udah bilang, itu kan hanya gambaran, Pak. Itu menekankan Egeneto, bahwa nggak ada saya ruh di situ. menolak. Saya Menjadi. menolak Anda. Gary. Yohanes 1:14 ada kata ruh atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kau katakan tadi ada kata ruh, kau katakan tadi ada konsep ruh jadi masuk ke Yesus yang bukan ciptaan tidak? Anda tahu nggak bahwa di perjanjian Gary, kau tahu nggak kalau Yesus itu ciptaan? menuju pada firman Gary, Anda itu tidak tahu Bible Anda. Jadi saya tanya, Ya, Anda itu tahu nggak kalau Yesus itu kali ya. ciptaan? Padahal Gary, kan Anda saya tahu nggak bilang. kalau Gary, Kan Anda saya tahu nggak udah bilang, berdasarkan data, kalau- dengar, berdasarkan kalau data, yang dinamakan Gary, berdasarkan Maria itu Gary, menuju pada santai, firman Allah, itu Gary, bukan santai, ciptaan. santai, Gary, santai, Oh, santai. Itu Tahu iya ya, santai benar, diskusi itu harus santai, santai. Gary, tahu nggak kalau Yesus itu ciptaan berdasarkan Bible Anda, data dalam Bible Anda? salah. Karena yang dinamakan Berdasarkan data dalam Bible Anda, Yesus ciptaan. firman Sudah tahu Allah belum? yang bukan ciptaan. Bagus. Salah, Berarti Pak. yang benar siapa? Bible Anda yang mengatakan Yesus ciptaan atau Anda yang mengatakan Yesus bukan ciptaan? Yang benar siapa? Yang salah siapa? Bible atau Gary? Begini Pak, saya percaya bahwa yang dinafakarai Maria itu menuju pada ruh firman Gary, Allah. saya nggak nanya itu. Gary, fokus. Gary, fokus. Iya, Pertanyaan makanya saya, saya- Bible Anda saya mengatakan, nanya. Gary, Kalau fokus, saya mau, Gary, fokus. saya Gary, sudah fokus, Bible, Pak. Gary, Yang santai. Anda dinafakarai menolak Bible Anda. Gary, Anda Saya menolak Bible Anda. percaya yang dinafakarai Maria itu ruh Gary. firman Allah yang bukan ciptaan. Baik, oke, siap. Itu kepercayaan Anda. Gary, santai. Kepercayaan Anda mengatakan itu ada ruh yang dihembuskan kepada Yesus yang bukan ciptaan. Bible Anda mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Pertanyaan saya, yang salah siapa? Bible atau Gary? Alkitab tidak salah karena di Kristen itu sepenuhnya Gary, tidak mungkin dua-duanya tidak salah. Gimana? Gary, kata Bible, Yesus ciptaan. Katamu, Yesus bukan ciptaan. Yang salah siapa? yang salah Anda Pak, karena Anda nggak Aku pula yang disalahkan. Saya menolak iman Anda. karena Gary, iman- Gary, bagus. Gary, fokus. Gary, fokus. Saya menolak Gary, iman fokus. Anda loh Pak. Gary, Karena saya nggak mengutarakan iman saya Saya tadi. menolak Yesus Al-Quran ciptaan. Anda. Dengar. Al-Quran Anda Yesus paham Gary, gitu. Gary santai. Gary santai. Santai, Gary Gary. santai. Santai. Kang Chan di Santai, Polo, Gary, santai. Kang Chan di Polo, akun Gary, baru, akun iman baru. saya mengatakan Yesus ciptaan, lalu dihembuskan roh, setuju saya. Saya umat Muslim tidak ada yang tidak setuju itu. Sudah. Sekarang bukan permasalahan itu. Dengar, Anda tidak setuju nggak apa-apa. Gary, Anda tidak setuju nggak apa-apa. Baik-baik bagi saya. Oke, Gary santai. Santai dulu, santai. Anda kata, santai Gary. Anda kata, tadi Anda sudah katakan bahwa roh itu adalah ciptaan Allah, roh ciptaan Allah. Dalam Bible, Gary, santai Gary. Gary, biarkan saya selesaikan, Gary. Iya, bagus. Oke. Gary mengatakan Yesus itu dihembuskan ruh tapi dia bukan ciptaan, yaitu firman Tuhan yang nggak ada dalilnya. Nah, sekarang Bible mengatakan berdasarkan data dalam Bible, Yesus adalah ciptaan. Nah, pertanyaan saya sekarang, yang salah Bible atau Gary? Jangan bawa iman saya udah kelar. Yang salah Bible yang mengatakan Yesus ciptaan atau Gary yang mengatakan Yesus bukan ciptaan? Jawab. Alkitab itu menyebutkan keduanya Pak. Yesus itu sepenuhnya Isa dan sepenuhnya ilahi. Nah, Anda awam, berarti Anda awam. Saudara, kalau Ini Yesus Ustaz. ciptaan, sebentar. Kalau Yesus ciptaan, dia ciptaan atau bukan ciptaan? Kemanusiaan Yesus menuju pada ciptaan Pak. Ih, Ruh yang dinafakarai Maria. Gary, saya tanya Betul ulang. sekali loh Anda. Kalau Gary, kalau dia ciptaan, dengar, ini sederhana loh. Kalau ini ciptaan, kalau Yesus ciptaan, dia ciptaan atau bukan ciptaan? Yesus. Ruh yang dinafakarai Maria itu Kemana-mana. Kang Chan, kalau nggak ada datanya berarti ilmunya kurang, Kang Chan. Gary, kau nggak ada data. Datamu nipu tadi. Yohanes 1:14 tidak ada meniupkan ruh, nggak ada. Yang ada, Gary, santai, Gary, santai. Yang ada adalah logos egenetos dalam struktur bahasa Indonesia. Logos menjadi daging. Nggak ada tiup-tiupan. Tiup-tiupan nggak ada. Ya, makanya saya nanya. Wahyu pasal Ya, saya Gary, nanya. dengar Gary. Wahyu Saya udah pasal 3 nomor mendengar. 14. Gary, santai.
Gary santai. Wahyu pasal 3 nomor 14, Yesus ciptaan. Anda setuju tidak? Ya silakan saja. Makanya kan saya udah bilang. Bukan silakan saja. Saya bertanya kepadamu, Gary. Wahyu 3:14, Bible Anda, Bible Anda. Alkitab itu, Ya, soalnya Yesus baby, itu Gary. sepenuhnya ilahi Ciptaan. dan sepenuhnya ciptaan juga Di mana? diterima. Di mana? Di mana? Jangan Ya, berbohong. ini Mana saya datanya bilang. Yesus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia? Mana datanya? Nah, ya itu Dalam tadi Bible. saya bilang. Kalau ruh yang Gak ada, Gary. Gary nggak ada. Gary, di mana? Yohanes Gary, 1 kau ayat katakan 14 tadi, itu berpadanan nggak dengan ada. QS 42 ayat 52. Gak ada, Gary. Di mana Yesus sepenuhnya Yohanes manusia, 1 sepenuhnya ayat 14. Hey, awal. Gary. Yohanes Gary, 1 ayat kau 14 itu katakan, ya Gary. dengan Gary. QS 42 ayat 52. Nggak ada, Gary. Itu disebut sebagai Gary berani, Bu? Oke. Gary, ada Bible Anda? Ada Bible? Ada Bible? Kenapa Anda harus muter-muter sih, Pak? Saya udah bilang. Gary, Yang dimaksud coba buka. di Gary, 14 dengar. itu. Gary, coba buka Wahyu 3 nomor 14. Hey, Data ini data nih. Hey, awal. Bukan dengar data. Yohanes Lihat 1 data. ayat 14 Gary, data. Udah, Gary kelar. Ruh Udah, firman nggak ada Allah waktu. itu yang Udah, beres. Udah ya, Gary ya. Dah. sedangkan Sekarang siapa lagi Kristen di sini? Gary, kamu yang kamu lakukan hanya ngeludah terus, nggak ada data, Gary. Terimalah. Kau nggak ada data. Mana datanya? Yesus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Mana datanya? Ruh firman Allah itu ciptaan atau bukan ciptaan sih, Pak? Roh itu ciptaan. Bible Anda mengatakan roh itu ciptaan. Ruh Al-Quran itu ciptaan. Coba tanya Ustadz Anda. Jangan jadi kafir Anda di sini. Saudara, santai dulu. Ruh Roh Al-Quran itu ciptaan atau bukan ciptaan? Gary, kau lari-lari. Udah ke menghembuskan napas. Yesus ciptaan bukan ciptaan. Sekarang ke Quran lagi. Ngomong apa kau, Gary? Itu memangnya Anda mau mengatakan- Sudah, Gary, sudah. Gary, sudah. Gary, sudah. Siapa lagi sandal kanan? Silakan. Sudah, Gary, sudah. Anda nggak ada Tanya data. dulu sama Ustadz Anda. Anda nggak ada sama- data. Berdasarkan standar Anda yang nggak ada data berarti nggak ada ilmu. Teman-teman begini, saudaraku, saudara Kristen, kalian kalau memang tidak punya ilmu, tidak punya data, bilang tidak punya data. Jangan kau petenteng buat saudara tidak punya data, harus punya data dengan ilmu. Kau nggak ada data. Bible mau mengatakan Yesus ciptaan. Terima itu kenyataannya. Kau menuhankan ciptaan. Jangan mengemis-kemis kepada Quran. Ciptaan. Ya, ciptaan betul. Iya dong, Bible yang mengatakan. Oke. Kang Chan ya. Saya mau membantah tadi Yohanes 17 ayat 3 tadi. Saya mau Nggak ada yang bawa Yohanes 17 nomor 3. ayat Yohanes 17 ayat 3. Anda Muslim atau Kristen, Pak Jack? Kristen. Kang Chan, saya membantah Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3 itu yang mengucapkan Yesus. Kang Chan, saya membantah Yesus. Bagaimana ceritanya ini? Kita membantah Bang. Kristen membantah Yesus. Jika oke, saya baca ya. Bantah Yesus, silakan. Jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada jika di situ. Maksud Nggak ada Allah yang jika. benar. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3 Bang. Nggak ada jika. Itu statement eksplisit. Saudara, kalian Kristen tidak tahu Bible Anda? La haula wala quwata illa billah. Bang, Kalian nggak tahu Bible kalian. ini ayat Bang. Jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau itu? Mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Engkau ini siapa yang disebutkan oleh Yesus? Allah ini Adalah oke. Adakah Allah orang Islam gitu? Pak Jack. Engkau ini siapa? Yang disebutkan oleh Yesus. Bertanya, adakah Allah ini Allah yang disembah orang Islam sekarang? Yang mana? Yang Yesus mengatakan jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar gitu. Makanya saya tanya, engkau ini siapa? Kan ada yang ingin tanya, Kang Chan, apakah Allah yang disebutkan adalah orang Islam, Tuhannya orang Islam? Makanya saya tanya, Allah itu, engkau yang disebut Yesus itu, Allah yang benar itu siapa dia? Siapa? Makanya saya bisa jawab. Tidak bisa Anda bertanya kepada saya, itu siapa? Yesus katakan engkau, kok bisa jadi Yesus? Pak Jack, kalau Pak Jack mengatakan, Kang Chan, kau harus jawab, kau. Siapa yang jawab? Aku. Saya, Bang. Jangan pusing-pusing. Siapa engkau ini? Pusing. Jangan terjebak. Loh, kenapa Kristen memusingkan? Nggak boleh, Bang. Beragama itu jangan memusingkan. Ya, Pertanyaan, adakah engkau ini siapa?
Allah Engkau yang Islam. Pak Jack, saya tidak tahu itu. Makanya saya bertanya Pak Jack, yang engkau yang Beda. dimaksud oleh Yesus ini siapa? Beda lah. Engkau yang dimaksud Yesus ini siapa? Kata Yesus engkau. Siapa? Pak Jack, siapa dia? Baru saya bisa jawab. Kalau Allah. kata misalnya begini, Kang Chan, yang dimaksud oleh Yesus itu adalah kambing. Oh ya beda. Allah itu Allah. Kang Chan, engkau yang dimaksud oleh Yesus merujuk itu kepada sebentar. Kang Allah. Chan, engkau yang dimaksud itu adalah ibunya Yesus. Bang. Beda. Nah, Abang, Allah itu yang benar berbelit, abang. itu, Allah yang benar itu yang disebutkan oleh Yesus itu, yang disebut engkau ini siapa? Jika orang mengenal engkau, Allah itu. Nggak ada jika. Saudara, Allah. Anda baca Bible nggak? Pak Jack, Anda baca Bible nggak? Bible ini. Nah, ada kata jika nggak di situ? Iya ada, bang nih. Coba di mana? Oh, Anda pakai Bible mana ini? Bible beda-beda satu dengan yang lain. Nih. Ini firman, ini firman atau apa ini? Ini beda. Di sini ada, di sana nggak ada, di sini nggak ada. Ini bang, Coba lihat. Mana? terang bang. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan seperti Tuhan, seperti konsep kekristenan nggak kelihatan, nggak jelas. Jangan Iya nggak gitu, jelas, Bang. seriusan asli nggak. Nggak Coba nggak bagus, jelas Bang. nggak? Coba teman-teman jelas nggak? Jangan Jelas nggak? gitu, Nggak Bang. jelas seriusan. Iya konsep kekristenan kan nggak jelas. Ini pun sama nggak jelas. Oh, samar-samar. Aku sih nggak bentar. Kacamata dulu. Cepat. Sama nggak jelas. Saudara, engkau yang dimaksud oleh Yesus siapa? Sama Engkau dengan yang Allah dimaksud- Islam nggak jelas, Bang. Allah Islam juga nggak jelas. Allah Islam Iya. terpenggal-penggal. Kadang datang kaki disembah, betis disembah, itu Allah Islam. Nggak ada betul. Anda dapat ilmu dari mana? Jelas. Ada datanya? Oh, Ada data? Nggak ada data Ini, Bang, lagi, ini. ngarang-ngarang lagi. Kristen kerjaannya ngarang-ngarang terus. Baca nih. Kancan, baca. Mana? Iya, mana? Nih. Nggak jelas. Mana? Nggak Baca. jelas. Jika ada betul-betul. Itu betul. Jika orang berkat mana? itu Anda coba lihat buka cover depannya Pak Jack depannya Pak Jack. Coba lihat. Sampul cover. Cover depan coba. Cover depannya apa itu? Ini Cover depan. perjanjian baru bang. Enggak, cover depan, cover yang depannya. Cover sampul ditutup. Itu apa itu? Itu apa? Ke atas. Perjanjian baru bang. Apa itu? Dan Mazmur. Enggak, jangan ditutup, jangan dibuka. Tadi yang tadi udah benar. Depannya apa namanya kan? Soalnya orang-orang Kristen di sini nggak pada tahu itu. Coba depannya lihat. Depan yang tadi. Pak Jack yang tadi. Nah itu belum kelihatan tadi. Apa tulisannya itu tadi? Baru siapa itu ya? Perjanjian apa itu? baru dan Mazmur. Perjanjian baru dan Mazmur. Penerbitnya siapa itu? Ya. Penerbitnya siapa? Penerbitnya? Anda dari Malaysia? Ya. Oh, pantesan. Beda-beda Bible di mana-mana. Satu di sini gini, di sana gini. Apa? Oke. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Bisa dibacakan Bahasanya ulang pun nggak? berbeda. Kita berbasis dari situ Ya. nggak apa-apa. Anda Oke. fair, silakan. Anda fair baca itu. Fair. Bisa dibacakan ulang, Pak Jack? Silakan. Oke. Jika orang Beda-beda Bible-nya. mengenal engkau satu-satunya Oke. Allah yang benar. Allah Oke. ini merujukkan kepada Allah orang Islam kan? Santai, belum santai dulu. Saya harus tahu dulu ini. Nah, ya. engkau ini siapa? Sila jawab. Engkau ini Sila jawab. yang Pak Jack pahami siapa? Engkau ini Jawab siapa? tuh. Enggak, saya kan mau menyesuaikan nih. Apakah ini merujuk pada Tuhannya orang Islam atau bukan? Maka saya harus Kalau tahu dulu kamu- yang mana. Kalau Engkau kamu ini membantah- siapa? Kalau kamu membantah Alkitab. Bukan membantah, saya bertanya, Pak Jack. Nah, Pak Jack, nah. dengar. Kalau Dengar. kamu membantah Kan gini, Alkitab contoh ini, gini, Pak Jack. Contoh yang dengar. dalam ini. Kata orang santai, Pak Jack, santai. Kata orang Malaysia begini katanya. Misalnya si X benar. ini satu-satunya presiden yang benar. Nah, terus ada orang nanya ke orang Indonesia, Kang Chan, menurut Anda ini Allah. presidennya orang Indonesia sama atau beda? Saya harus tahu dulu presidennya yang mana yang Anda tujukan. Nah, ketika Allah disitu disebutkan, itu. engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Allah itu Allah. Yesus. Iya, Allah yang benar itu siapa? Yesus. Bukan Yesus. Yesus, bukan. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Yesus anak Allah. Apa ini, Abang? Jadi lalu Yesus ini siapa? Kalau bukan Allah.
Yesus anak Allah. Tapi bukan Allah. Bukan, dia bukan Allah, dia anak Allah. Terus apa dia? Terus dia bukan kalau dia bukan Dia Allah adalah- berarti dia bukan Tuhan kan? Di dalam Alkitab ditulis dia adalah utusan. Utusan, bagus. Ya. Jadi Tuhan Anda siapa Pak Jack? Baik, Tuhan Anda siapa Pak Jack? Tuhan saya Allah Bapa di surga. Bukan Yesus. Untuk mengenal Allah Bapa melalui Yesus. Enggak nanya itu. Utusannya. Tuhan Anda Ya. Tuhan di antara Bapa dan Yesus yang jadi Tuhan Anda yang mana? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan Anda. Yesus Tuhan saya. Saya tidak tanya itu. Yesus Tuhan Ya. Anda atau bukan Tuhan Anda? Tuhan saya. Oke, Tuhan Anda yang bernama Yesus itu Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Kalau dia mengatakan di dalam Bible mengatakan dia anak Allah lah. Kristen. Dia bukan Pak Jack, Kristen, saya dia tanya. bukan Tuhan. Yesus yang Anda tuankan itu, dia Ya. Tuhan Anda atau bukan Tuhan Anda? Hah? Dia bukan Tuhan. Lama sekali. Bukan Tuhan, bagus. Itu Nah, jadi protes. masalah itu. Yang penting dia bukan. Ya masalah karena orang Kristen seperti Pak penting Sendal ini dia mengatakan Yesus Tuhan. Masalah itu. Ini yang dia penting dia bukan orang Tuhannya iblis. aja nggak masalah dia. Oke, Dia saya mau Tuhannya- tanya tadi. Oke, balik pada Jack, tadi. dengar, Allah Jack. tadi Beda lah. Beda. 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 Allah yang Beda. disembah Abraham, Ishak dan Yakub beda dengan Islam. Oh itu kan Yesus. Kalau disembah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Kalau disembah Abraham, Ishak dan Yakub Nah. dia sama. Ya sama. Mana buktinya? Tapi Mana kalau buktinya? Buktinya mana? buktinya adalah di dalam Yesaya. Oke, saya tunjukkan. Dengar. Nah. Jangan dipakai Bible. Jangan pakai Alkitab ini. Kamu mengatakan Alkitab ini palsu. Terus pakai apa? Pakai buku Pakai Doraemon Quranmu. apa? Pakai Quranmu, Kang Chan Bangkan. di follow, Kang Chan di follow ya. Kang Jangan Chan pakai ya. Bible. Kancan. Lalu Abraham ini ada di mana? Kang Chan di follow. Abraham ada Pakai- di mana? Baru. Pakai Abraham Quranmu, ada di mana? Chan. Kamu nggak percaya pada Quran? Iya, Nah, Abraham kan, ada di kan, mana? kan, Abraham itu kan, di Quran atau kan. di Bible? Abraham ada di Quran atau di Bible? Abraham. Kamu mengatakan Eh. Bible itu palsu. Benar nggak? Saudara, Iya nggak? saudara, kalau Abraham ini ada di Quran atau ada di Bible? Jangan kamu nafsirkan. Jangan, saudara. Kau ingin jawab saya? Jawab saya. Kau ingin jawab saya perihal Abraham atau bukan perihal Abraham? Bukan Abraham nih. Saya bukan mengatakan Abraham. Allah Tadi itu dia Allah. bilang Tuhannya Abraham. Saudara, Iya, saya kalau tahu. Adakah iya, sama sekarang atau beda? saudara, santai dulu. Kamu santai dulu. mengatakan beda. Santai dulu, saudara, santai dulu. Nah, Ya memang beda. Dengan bapaknya Yesus beda. Bapaknya Yesus itu sama dengan bapaknya Hercules, Zeus. Beda. Abraham tidak punya. Oke, kalau kamu Abraham mengatakan tidak punya dia. kalau kamu mengatakan Bapa itu beda dengan Allah kamu, mengapa kamu percaya kata-kata Yesus ini? Mana? Yang mana? Kamu percaya kata-kata Yesus yang mengatakan Bapa, sembahlah Bapa. Itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan Tuhannya Bapa. Itu tulisan orang Yunani seperti Lukas, seperti Di Markus sisi yang lain. bukan murid Yesus. Dengar Lihat, dulu. Anda ini lihat kan, Anda ini sekarang. bertanya. Di sisi Anda ini lain, bertanya kan? di sisi- Anda yang bertanya kan saya jawab. di sisi Kenapa lain kamu kenapa tidak kalian percaya. Kristen? Lihat, Di sisi lain kalian kamu Kristen ini dasar kalau sudah mengikut collab Alkitab, begini ya. kan? Lihat, kalau sudah Itulah collab. standar Yesus mereka. tidak pernah berbahasa Yunani. Siapapun yang disalib itu, yang orang Yahudi yang disalib itu, dia berkata kepada Tuhannya, Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, El, rujuk pada Eloi, Quran, Eloi. Bang. Rujuk pada Gak Quran ada dan Yesus berkata, hadis. Bapakku, ya Kamu Bapakku, Islam, berkenankanlah Bang. doaku. Kancan. Kamu Islam, kamu sepatutnya rujuk pada Al-Quran dan hadis. Memang Yesus Bukan Islam. pada Bible. Kamu mengatakan Bible palsu, gimana? Loh kalian yang mengatakan Bible palsu kalian. Azim. Kenapa kamu mengatakan Yesus? Coba saya tanya kepada kamu. Katanya Saya tanya kepada kamu. astagfirullahaladzim katanya. Kang. Astagfirullahaladzim lagi orang Kristen. Nah, Kang Chan, Bukan kalau kamu astagfirullah, mengatakan astagfiru Yesus. Kang Chan, di follow, Kang Chan. Dasar Kang. Akun baru ini Kang Chan. di mana buktinya? Rujuklah pada Quran dan Saudara, hadis. ini diskusi. Mengapa Saudara, ini mau- diskusi. mau mengapa- Ini diskusi. mengapa Kau mau- bertanya, saya jawab.
Nggak, Saya Kang bertanya Chan. kau jawab. Belum, Kalau kamu belum kau jawab. bertanya aku mau jawab tapi kau ngomong terus, itu namanya Kamu saya belum sedang jawab berhadapan dengan saya. anjing menggonggong. Kamu belum jawab saya. Kau bertanya saya jawab. Kalau kau bertanya, biarkan saya beri kesempatan saya untuk menjawab. Seperti Kamu kau belum nyerocos jawab saya, tadi, Bang. seperti tadi yang tadi. Biarkan saya menjawab. Bisa saya jawab? Bisa. Bisa saya Oke, jawab? jawab. Adakah sama Allah itu? Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya Bapa. Karena itu yang diceritakan oleh Mana buku buktinya? dari Yunani. Buku dari ketika Buktinya. orang yang disalib, baik itu Yesus atau orang Yahudi Pakai yang data, disalib, Bang. Pakai buktinya. data, Bang. Yes. Oke, Tunjukkan pakai data. Tampilkan, Siap. tampilkan. Oke. Tampilkan. Nah. Kalau Yesus tidak pernah menyebut, habis siapa yang sebut? Isa. Di mana Yesus dalilnya? tidak pernah bahasa Yunani, saudara. Yesus tidak pernah bahasa Yunani. Itu Nggak ada. bahasa. Matius Kalau saya bahasa 27. Malaysia, kamu Dengar dulu, bahasa saudara. Indonesia. Saya jawab. Beda. Saya mau jawab. Saya mau jawab. Nah. Nggak ada, saudara. Bapak itu Abba ke Yunani itu jadi Bang. pater, nggak ada. Ini Eli, beda. Dengar. Tampilkan datanya, Matius, saudara, saya jawab. Saudara, saya jawab. Tampilkan datanya, Biar saya tampilkan. menjawab. Tampilkan Matius screen. pasal 2, nggak bisa, saya nggak bisa on off Biar cam karena saya netizen, nggak bisa on cam. menilai, Bang. Saya tidak Netizen bisa yang on menilai, cam Bang. karena ditombak oleh orang-orang yang nggak punya berdata. Tipu, Bang, tipu. Jangan tipu saya, Bang. Bener, nggak bisa. Kalau bisa saya on Netizen Kang Chan menilai, nggak Bang. bisa Matius. on cam. Nggak bisa. Netizen Belum- 133 Iya, karena ditembak yang oleh penipu yang mengatakan ajaran kasih ternyata main tombak. 133 yang menonton ini akan menilai, Bang. Mana, Bang, buktinya? Saudara, dengar. Kalau Abang Matius Kang Chan pasal tidak 2. ada bukti. Saudara, Jack, saya mau jawab. Bisa saya jawab, Pak Jack? Di pengadilan Pak Jack, bisa kalau saya orang jawab? bersidang pun Pak mesti Jack, ada bisa saya jawab? bukti. Ya ini Jawab. makanya saya ucapkan. Karena saya nggak bisa Jawab on cam, pakai saya data. ucapkan. Matius Tampilkan data. 27 nomor 46. Di persidangan hakim tuh Ay, nggak terlalu bodoh. Kalau kamu dia memakai- ngebuta, dia kamu harus lihat. Oh, dia Mengapa buta kamu kok. memakai Alkitab? Kan Yesus. Yang ditanya Kamu- Yesus. Apa? Kan ditanya apa Yesus. sangkut pautnya Allah Islam Emang Yesus dengan Yahudi Dah, memakai kelar, Alkitab? Jack, udah. Kamu Jack, mengatakan sekarang Alkitab sadar. palsu, Dah, kan? biar kamu sesat aja ke sana. dah. Kamu tak boleh. Ya kalau kau bertanya Kalau- biarkan saya menjawab. Kalau di Biarkan dalam bisa saya persidangan menjawab. memang kamu Bisa saya menjawab, lost. bisa. Bisa saya menjawab, bisa? Bisa? Kamu tidak ada bukti. Bisa saya Kasih Kang Chan Bagaimana jawab saya lah, bisa gimana saya mau sih? jawab. Santai dulu, saya mau jawab, bisa. Nah, dengar, langsung ke dari Yesus. Matius 27:46. Jangan Siapapun pakai dia Alkitab, Bang. Pakai Quran dengan hadis. Dah, Jack, udah. Quran dengan hadis Udah, pakai. Jack. Anda sudah kelar. Kasihan. Kenapa orang Islam tidak mau? Sesatkan anakmu, sesatkan cucu-cucumu. Kenapa Islam Suruh tidak mereka menggunakan meyakini Quran Tuhan dan jadi hadis? manusia. Suruh mereka meyakini Tuhan nenen, suruh meyakini Tuhan BO. Sesatkan. Menghujat, sudah menghujat. Silakan sandal. Kang Chan menghujat. Yesus memang nenen dia. Ada datanya Yesus menyusu. Apanya menghujat? Pada Allah kalian datang berarti dijadikan Allah. Saya curiga ini juga sama aja. Dijadikan Allah. Wajah dijadikan Kristen. Makanya Allah kalian Begini-gini join. amat Kristen. Saudara, kalau kau tidak bisa mempertahankan kepercayaan Kristenmu, kau bertanya. Daripada ngoceh begini nggak ada poin, kau bertanya. Punya istri harus 4 orang Eh. kalau adil. Muhammad lawan dia istri. Itu diajarkan oleh Yesus, sayang. Yesus mengajarkan punya istri itu banyak. Kristen nggak tahu Bibalnya sendiri. Kata di Al-Quran. Udah, nggak ada diskusi di sini. Udah. Silakan, nggak ada diskusi. Yang haid. Saudara, Anda nggak berdiskusi. Karena kalian ngomong nggak diskusi, kau teriak-teriak kayak gogok. Diskusi kita ini, kita manusia. Kok malah. Apa kau lakukan nih? Kau tidak tahu kalau Yesus mengajarkan punya istri banyak. Kau nggak tahu Bible masalahnya. Yesus mengajarkan bahkan menjadikan reward. Istrinya banyak. Kau nggak tahu itu. Kau hanya dicecoki oleh gereja untuk mendiskreditkan Islam. Islam mengatakan nikahi 2, 3, 4 jika tidak bisa, jika khawatir berbuat adil hanya satu saja. Teksnya ada, teks tulis satu itu ada. Fawahidah, satu aja. Islam. Baca Bible kalian, Yesus mengajarkan punya istri banyak. Kau nggak tahu Bible kalian, itulah permasalahannya. Yang kalian tahu cuman ngupil. Semen. Semen. Oh, Islam. Kirain Kristen. Islam.
Kristen nggak tahu data. Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya Bapa, nggak pernah. Contoh misalnya. Oke, saya bukakan data buat Kang Chan deh. Kalau Bang Abang nih Muslim atau Kristen? Muslim Bang, Muslim. Ah, Muslim ya. Saya Islam, alhamdulillah. Islam. Di follow Kang Chan ya, di follow ya, biar bisa buka data on cam. Jangan di mute Bang Saimin, kenapa di mute itu? Iya. Enggak. Cek bisa diskusi Nih, nggak kok tadi ada nih satu Cek? nih. Sandal kanan ini nggak pada bisa diskusi, cuma nyerocos doang. Dasar Kristen, ketahuan kau Kristen. Kalian Kristen tuh begini-gini amat gitu ya. Dasar Kristen. Oh iya, ini belum jadi moderator Kang Chan ya ini. Yang tadi Kang kalau Chan, saya jadi aku moderator. baru live 2 menit masa ditambah. Iya, oteng nih. Akun yang yang Dasar. satunya belum ngomong Cukup apa-apa. Cukup Yesus yang kejam. Kalian Kristen ikuti, ada Islam sekarang yang ajaran kasih. Dasar Iya. kalian nih. Iya Jack, kamu nggak bisa diskusi Jack. Kalau mau diskusi silahkan, tapi diskusi normal kayak manusia biasa gitu. Kau diskusi naik aja nggak apa-apa, tapi diskusi santai, normal aja. Saya juga tidak tahu banyak hal, santai aja, nggak usah nyerocos. Sesuai, ini ditanya A, jawab A. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Begitupun Kang Chan. Kalau saya nggak tahu, saya nggak Terus tahu. saja Bang Kancan, jangan banyak ngomong. Apa? Kang Chan di follow ya. Mohon Iya Kang apa? Chan di Kalau follow. kalau yang disebut Bapa itu Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya Bapa. Dia menyebut nama Tuhannya Eli. Orang Yahudi itu Eloi. Ngapa Yang dia menyebut nama mengatakan Tuhannya Bapa? Bapa. Yang menyebut, sebentar dulu. Tuh kan Anda mengulang lagi penyakitmu. Santai dulu. Yang menyebut nama Tuhannya Bapa itu adalah orang-orang Yunani. Contoh, Zeus, Hera, Hercules. Zeus itu bapaknya Hercules. Dewa. Mitra, Osiris. Bapak. Yesus enggak, kata Yesus. Kalaupun itu Yesus ya, anggap aja itu Yesus. Nah, Eli lama sabachthani. Dalam di Matius, di Markus dikatakan pater itu bapak, artinya dalam bahasa Yunani. Bukan Buktinya Eloi. Matius 27 nomor 46, buka datanya makanya. Jangan Bibelku. Bibelmu kan Yesus. Mengapa di ayat lain mengatakan Bapa? Itu buku Yunani, saudara. Yesus tidak Mana berbahasa buku Yunani. Buktikan yang Lalu Yunani Bibelmu itu. ini buku apa? Original Bibelmu ini buku apa? Bahasa apa? Buktikan Bibelmu ini yang originalnya Yunani bahasa itu apa? Bang. Tampilkan dulu. Yunani Kalau di- itu kalau Matius di 24. persidangan nih, kalau saudara Jack, persidangan nih dengar. kalah Bang. Tuh dengar, saya tadi itu ada tuh Matius 27:46, diperbesar coba Akhisai. Diperbesar coba. No, apa kata Yesus? Terdengar Bapa atau terlihat terbaca Bapa atau terbaca Eli itu? Diperbesar nomor 46-nya. Nggak usah paralel, langsung diperbesar aja itu tuh. Yang teks merahnya itu perbesar aja supaya dia bisa baca. Kristen kan nggak bisa baca, buta huruf. Iya, buta huruf. Ucapan Tuh, Yesusnya apa itu tuh? yang merah. Nah, itu. Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring. Apa kata Yesus? Bapak atau Eli? Eli itu apa maksudnya? Nggak tahu Bible. Eli Padahal itu apa Bible maksudnya? masih nanya Eli itu apa maksudnya. Eli itu apa Anda maksudnya? Tidak tahu, kalau Anda tidak tahu, Anda bertanya. Iya, dalam bahasa nih Eli banyak itu adalah Bang. Tuhanku. Tuhanku. Iya. Nah, Yesus mengatakan Tuhanku. Eli itu bahasa Aramaik, bahasanya Yesus, bahasa ibunya Sama. Yesus. Sama Beda. saja. Yesus itu bukan orang Bahasa. Yunani. Bahasa tetap bahasa Yesus Bang. aja enak aja ngarang-ngarang. Yesus bukan orang Yunani. Yang orang Yunani itu Markus, Lukas, orang Abang Yunani, ini. bukan murid Yesus. Dia yang mengatakan pater, di Paulus, Dah pater. Yesus itu tidak kan mengatakan bahasanya itu. Bang. Yesus mengatakan Eli. Ya bahasanya. Iya. Yesus, kok ini dasar Kristen kagak nyambung. Memang Yesus katakan Eli, Tuhanku, Itu kan bahasanya Tuhanku. tidak jadi masalah Bang. Bahasa Bahasa itu. Yesus.
Kalau bahasa Indo lu dengan masalah bahasa tidak jadi Malaysia nggak masalah. sama. Masalahnya kau tanyakan di mana datanya Yesus tidak mengucapkan pater, saya tunjukkan tidak masalah. Apa kau ini? Yesus mengatakan Ada Tuhan Eli yang tadi dalam nggak bahasa selesai Aramaik. lagi. Adakah Allah itu orang Islam? Dasar. Allah Islam mulai lari rujuk pada Al-Quran dan hadis. Kalau mau samakan dengan Yesus Allah nggak yang ada di disembah Quran. Abraham, Isa, dan Yakub. Yesus itu tidak ada dalam Quran. Ngapain Quran menceritakan orang terkutuk? Enggak sama lah. Ya memang di Enggak dalam sama Quran lah itu, Tuhan. di dalam Quran itu anak Maria dia diberkahi. Di Bible Yesus menjadi kutuk, betul tidak? Betul tidak? Yesus mau menjadi kutuk. Di mana yang mengatakan kutuk? Nggak tahu Bible ini mah. Ya, saya tahu ada. Tapi kamu mengambil Kalau statement ada itu Yesus menjadi kutuk tidak? supaya orang menertawakan orang Kristen gitu. Bukan, saya tidak tanya itu. Itu poinnya. Yang saya tanya, apakah dalam Poinnya, Bible-mu Yesus kamu itu menjadi kutuk? kamu mengambil ayat itu supaya orang umat-umat kamu mentertawakan kami Kristen nih, betul? Ya karena Kristen menuhankan Yesus, mengunggulkan Yesus, padahal dia menjadi kutuk dalam Bible. Aku bukan menertawakan, aku prihatin. Tapi pencet dulu lah dikit. So di dalam Aku agamamu, prihatin kalian mau. adakah Yeay. agamamu itu baru di abad ke-7 gitu? Lari lagi ke sekarang ke agama betul. Enggak boleh, kena bertanya. Tidak. Agama Kena saya bertanya ke Chan. santai dulu. Di agama Nah. saya teridentifikasi dari abad ke-3 sebelum Masehi. Bagaimana ada. kamu mengenal Allah? Abad ke-1 Dalam agama ada. kamu. Hah? Bagaimana kamu mengenal Allah? Dengan Daripada mengenal siapa? ciptaannya. Dengan Daripada mengenal siapa ciptaannya. Islam mengenal Allah? Dengan mengenal ciptaannya. Siapa yang memperkenalkan Allah itu? Santai dulu, saya menjawab dulu dong. Saya menjawab dulu. Siapa mengenal? Yang kau bertanya nggak bisa jawab. Gimana ceritanya, saudara? Diskusi itu kau bertanya, aku jawab. Setuju nggak? Itu namanya siapa diskusi. yang memperkenalkan Allah? Iya. Orang Islam itu kepada Bisa kamu? saya jawab tidak? Bisa saya jawab tidak? Jawab. Oke. Ya, oke. Saya ulang pertanyaan. Kang Chan, siapa yang memperkenalkan Islam kepada Anda, Kang Chan? Oke. Saya bawa 3 orang yang memperkenalkan Islam. Pertama Siapa? Nabi Muhammad, yang kedua Yesus, yang ketiga Yesaya. Yeremia, sorry. Enggak. Siapa yang mengatakan Yesus membawa? Tadi kamu mengatakan Yesus tidak ada dalam Quran. Apa Jangan Yesus menipu, di dalam Bang. Bible? Yesus dalam Jangan Bible menipu, mengajarkan Bang. Islam. Kamu mengatakan Bible itu Baik, palsu. Anda ada datanya tidak? Anda ada Bible tadi, buka Yohanes pasal 14 nomor 27. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak benar, Bang. Nggak mau data lagi. Kan sudah lari dia. Yohanes pasal 14 Sudah tipu-tipu nomor dah. 27. Jangan tipu-tipu, Yesus- Bang. Saya sebutkan datanya loh. Kalau saya nipu saya nggak sebutin Kalau data loh. Muhammad sajalah, Bang. Saudara, Bukannya ya saya bilang ada 3. Nabi Muhammad jelas dia membawakan jelas, dia bawa Islam. Yesus Biar membawakan dia. Islam jelas. Nggak ada. Nabi Yeremia membawakan Islam Nggak jelas. ada, mana buktinya? Yohanes pasal 14 nomor 27. Apa? Islam. Apa? Islam itu? Islam. Iya, Islam. Bohong lah. Pak saya bisa buka ini enggak? Itu Google bukan? Kamu lagi Pak saya main. Kamu lagi buka Alkitab, kamu mengatakan kitab itu palsu. Coba ketikan begini, Yahya 14 nomor 27 Arabik. Bahasa Semitik itu. Kamu mengatakan Diam dulu Pak Jack, kau ngoceh Alkitab terus. itu palsu. Alasan kau ngoceh karena kau Kamu kata dari Quran dan hadis, terkejang-kejang Bang. apa namanya kau santai Quran. dulu, kau kejang santai dulu. Ini pertanyaan kan kau tanya di mana? Iya. Yang mau dijawab. Bisa nggak? Yahya Arabik, cari yang bahasa Arab. Standar. Mau dijawab pakai ini. Alkitab. Kau Jack, kau sudah memberikan pertanyaan. Sekarang kita jawab. Di dalam Yohanes pasal 14 nomor 27 dikatakan dalam terjemah Yesus tidak berbahasa Indonesia. Yesus berbahasa Aramaik. Aramaik itu bahasa Semitik. Bahasa Ibrani, Aramaik, bahasa Arab. Yesus katakan dalam Yohanes 14:27, ini pelajaran. Anda lebih baik belajar daripada ngoceh jelas kayak gogok. Belajar.
Di dalam Yohanes pasal 14 nomor 27 Anda bukan itu. Damai sejahtera kata Yesus, bukan Kristen. Damai sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Damai sejahteraku. Damai sejahteraku ku berikan kepada kalian. Di dalam bahasa Semitiknya tertulisnya salaman atrokulakum. Salami a'tikum Islam. Teksnya bilang begitu, yang dikatakan oleh Islam oleh Yesus. Gak ada situ Kristen kuberikan kepada kalian. Mana ada, nggak ada. Kalau kalian kadang-kadang Kristen pengikut Yesus, Yesus gak pernah mengajarkan Kristen. Yesus katakan salam. Itu tuh salaman atrokulakum. Kalau Anda ngerti bahasa Arab, Anda cari teks bahasa Arab Islam itu apa? Sin, lam, alif, mim. Salaman atrokulakum, aku tinggalkan kepada kalian. Salami Islamku. Yesus mengajarkan Islam. Kamu langsung dari mengatakan mulut Yesus itu bukan ada di Quran. Quran tidak menyatakan begitu. Iya, saya bilang kalau misalnya Kamu nggak percaya Quran? Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Muhammad diajarkan oleh Yesus. Yang kedua, tadi 14:27. Kau menolak Yohanes 14:27 ya? Anda menolak ya? Anda menolak ya? Itu pahaman kami Kristen. Bukannya Islam. Yesus katakan, Islam, dengar. Islam Yesus katakan Quran. salaman tidak? Yesus katakan Islam salami Quran, tidak? Islam. Bang. Rujuk pada Quran dan hadis. Yohanes 14:27 bukan Quran, Bang. Abang nih. Ngapa kamu mau ikut Yohanes Alkitab 14 yang palsu ini? Membenarkan Iya memang Islam. palsu. Ngapain? Ngapain ikutin yang palsu? Kau mau ngikutin yang palsu? Kau mau ngikutin yang palsu? Mau? Mau dia ngikutin yang palsu? Dasar. Kamu sendiri mau ngikutin yang palsu? Nggak mau ikut apa? Mau ikut yang palsu kau? Qurannya, Quran dan hadisnya mana? Tuh sudah tadi saya sebutkan. Saya sudah sekarang kau mau ikut yang palsu? Kamu bilang Bible itu palsu, ngapain ikut? Bukan saya yang bilang, Biblemu yang mengatakan. Ya, udah. Biblemu yang mengatakan. Biblemu. Bukannya Islam. Islam, Quran dan hadis. Biblemu. Dengar. Muhammad saja. Saya kita buka data lagi. Dia nggak ada Bible. Abang Coba buka Galatia 1 orang, Bang. Nomor 6. Bang, Galatia 1 nomor 6. orang, Bang. Kita lihat. Kamu menipu saja. Saya data. Nggak ada data. Tipu saja. Galatia 1 nomor 6. Kita lihat. Bagaimana Kristen nggak tahu Biblenya sendiri. Kalau sudah Muhammad lah kamu ikut. Galatia 1 nomor 6. Bacakan. Apa tuh? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Itu Galatia berbalik tuh. dari santai dulu. Saya baca data. Itu Galatia tuh kamu kata hargailah Biblemu yang palsu itu. Diam dulu. Hargailah. Lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Injil lain ini Injil asli atau Injil palsu? Injil lain mana? Ya makanya saya tanya, kalau yang ada benar beberapa mana? Injil, Yang semuanya benar. atau Kalau Islam tahu yang benar mana? Injil yang benar mana? Udah Jack, kau kelar Jack. Bapak ini Muslim atau Kristen? Jangan ditipu orang. Kamu Bapak bangsa-bangsa, Muslim atau Kristen? Udah dulu Jack. Salahnya. Katolik. Jangan kamu melawan saya. Saya tahu kau Jack panas, tapi santai Jack, santai. Belajar karena kalian Kristen harus siap-siap dengan panas. Di dunia panas, di akhirat panas. Siap, kalian harus siap. Silakan Jack. Jack, Pak, Bapak, bangsa-bangsa yang mau sampaikan silakan. Masya Allah, Kristen botolnya minta ampun. Saya hanya mau bertanya. Boleh ya bertanya? Gimana? Saya hanya bertanya. Mau Silakan. bertanya aja. Silakan. Boleh ya? Nah ini ini saya bertanya aja, bohong. Boleh ya? Maksudnya Anda ingin bertanya saja, nggak mau ditanya gitu? Kalau saya ditanya nanti takut salah jawab. Oke, nggak apa-apa. Ya. Kita sesuai dengan keinginan teman-teman aja. Silakan. Benarkah Rasulullah itu menikahi menantunya yang namanya Zainab? Menantunya? Istri anak angkatnya katanya. Makanya istri anak angkat. Sejak kapan istri anak angkat jadi menantu? Anda ini harus diperbaiki perkataannya.
tapi ada pernah saya tanya Bang Kuira naik, Bang Kuira. makanya saya bertanya, benarkah itu? Tidak ada. Kecuali Anda tunjukkan datanya. Ada datanya? Di sini Iya. memang ada Om. Iya, di mana datanya? Tunjukkan. Yang di bawah tolong follow Kang Chan ya. Surat Al-Ahzab 38 katanya. Al-Ahzab 38. Kita buka dulu. Al-Ahzab 38. Oke. Al-Ahzab 38. Bacakan ya. Al-Ahzab 38. Loading, bentar loading. Ini kenapa komputer saya semenjak diskusi dengan Kristen loading ya? Berat, emang berat. Kau komputer kena virus apa kau loading terus? Saya bacakan ya. Boleh saya bacakan Pak Bapak? Pak Bapak. Iya. Nah, nggak jelas Bapak sebutnya. B3 aja ya atau BAB ya, Pak BAB ya. Oke. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kang Chan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau dalam Islam itu yang terkutuk setan. Kalau yang di Kristen yang menjadi kutuk siapa, Bang? Di Katolik. Yang menjadi kutuk. Yesus. Orang yang disalibkan itu dikutuk Siapa? Orang-orang yang berbuat jahat lah. Kalau Yesus disalib nggak? Disalib, tapi dia bukan karena jahat. Kristen, Katolik dasar. Kalau dalam Islam itu setan itu kutuk. Saya lanjutkan datanya sekarang. Maka ala nabiyyi min hararin fi ma faradallahu lah. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullah qadaran maqdura. Ini apa ya? Harorun. Saya cek dulu bentar ya. Al-Ahzab ayat berapa tadi? 38. Harusnya 37-nya sih, Kang Chan. Enggak, datanya dari dia aja. Saya itu kalau dia ngasih data data yang dibawa. Saya nggak mau kalau diskusi itu namanya dalam diskusi itu disebut strawman argumen. Dia kasih kalau dia salah, data dia salah, saya hajar lah karena betul kan harojin. Oke, baik. Maka ala nabi min harojin fi ma faradallahu lah. Ini titiknya kelihatan sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadara. Tidak keberatan apapun pada nabi tentang apa yang ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetap dalam tanda kurung, Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nggak ada kata menantu, nggak ada kata Zainab, nggak ada menik. Bapak ngomong apa sih, Pak? Ngomong apa, Pak? Berarti data yang di Google itu salah ya? Data yang banyak data salah di Google, Pak. Banyak. Terakhir saya baca di Google datanya Yesus itu Tuhan, ternyata salah berdasarkan Bible. Iya ada, Pak. Terakhir saya baca data di Google Yesus itu juru selamat, ternyata dia tidak selamat. Google banyak yang salah datanya, Pak. Terakhir saya baca data di Google Yesus itu mengampuni dosa, ternyata penuh dengan dosa, gagal. Itu banyak yang salah di Google, Pak. Di sini dibuat bisa Rasulullah menikahi mantan istri anak angkat, dibuat seperti ya nggak apa-apa kalau mantan, Pak. Kalau mantan nggak apa-apa, ya nggak boleh tuh menikahi istri. Misalnya bapak sudah misalnya siapalah perempuan, terus mantan istri, berarti sudah tidak punya suami, dia bukan mantan istri,
mantan suami mungkin mantan istri, betul ya, mantan istri, benar-benar mantan istri, berarti dia asalnya beristri kepada siapa. Nah kalau mantan istri berarti dia single, Pak. Yang nggak boleh itu menikahi istri orang lain, seperti ada yang diajar. Iya, nggak boleh. Itu udah dicerai namanya, Pak. Itu udah dicerai namanya. Berarti Seperti misalkan, contoh bapak punya anak angkat. Nah, anak angkat bapak ini punya istri. Dan bapak menikahinya, begitu ya. Bisa. Ya nggak apa-apa, kan anak, ya betul, itu yang membedakan antara Islam sebagai ajaran yang benar. Sebentar, itu yang membedakan Islam antara ajaran yang benar dengan ajaran buatan-buatan, seperti pikiran-pikiran Kristen kan ajaran buatan kan. Nah, contoh di dalam Islam itu tidak pernah mengenal namanya anak angkat, Pak. Tidak ada anak angkat itu hanya sebagai pengakuan sajalah secara adat gitu. Dalam Islam itu ya anak tetap